Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Muhammad Anza Novandia, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang kekuasaan kehakiman yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami. Berikut ini adalah anggota-anggotanya. Di sini saya memiliki rekan yaitu Majah Sabrina, Ratu Febrian Fitri Aulia, Christian Nadine Krevianda, dan Rais Zaidan Rizkoullah. Oke, pertama-tama saya akan mulai dari definitif kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan hakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan. Dalam hal ini, peradilan merupakan suatu fungsi dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keanekaragaman dan keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Selanjutnya, sistem peradilan kita digolongkan dalam apa yang dinamakan sistem kontinental. Oleh karena itu, peradilan di Indonesia dibagi menjadi 4 macam, yaitu adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Untuk secara pengertian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dimulai dari peradilan umum. Kepada Majah dipersilakan. Baik, terima kasih Anza atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan peradilan umum. Sebelumnya, dasar hukum dari peradilan umum sendiri itu ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Peradilan umum adalah suatu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, di peradilan umum sendiri itu terdapat pengadilan negeri, yang mana pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Selanjutnya, fungsi pengadilan negeri, satu ada fungsi mengadili, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, dan fungsi administratif. Selanjutnya ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Selanjutnya, fungsi pengadilan tinggi itu sendiri ada fungsi mengadili, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi administratif, dan fungsi lainnya. Selanjutnya, jika belum puas, maka bisa mengajukan pengajuan kembali ke Mahkamah Agung atau kasasi. Selanjutnya bisa dilanjut ke peradilan agama oleh Rais. Boleh slide selanjutnya. Baik, terima kasih Saudari Majah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai peradilan agama, yang dimana dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Adapun peradilan agama ialah peradilan yang memeriksa dan memutus perkara perdata bagi masyarakat beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, zakat, wakaf, hibah, infak, sodako, syariah, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara agama Islam. Peradilan agama memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri, yaitu yang pertama ada pengadilan agama. Pengadilan tingkat pertama yang berada di ibu kota, kabupaten, atau kota pada daerah wewenangnya. Lalu selanjutnya, apabila pihak yang mengajukan tuntutan belum puas di pengadilan agama, maka bisa mengajukan banding kepada pengadilan tinggi agama, yang pengadilan tinggi agama berada di tingkat kedua dan daerah wewenangnya ada di ibu kota provinsi.
Dan selanjutnya, apabila pihak yang diada pengadilan tinggi agama belum puas, maka bisa mengajukan lagi banding kepada Mahkamah Agung untuk mengajukan peninjauan kembali ataupun kasasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ratu Febrian. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rais. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peradilan militer. Peradilan militer sendiri itu dasar hukumnya yaitu UU nomor 48 tahun 2019, Jungto UU nomor 4 tahun 2004, Jungto UU nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, dan UU nomor 31 tahun 1997. Selanjutnya untuk dasar hukum pengadilan tinggi militer yaitu UU nomor 48 tahun 2009, Jungto UU nomor 4 tahun 2004, Jungto UU nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, dan UU nomor 31 tahun 1997. Selanjutnya untuk dasar hukum pengadilan militer yaitu UU nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Selanjutnya, untuk peradilan militer itu sendiri, peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Selanjutnya, pengadilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang satu, tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya, yang kedua, terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. Selanjutnya, pengadilan tinggi militer. Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Selanjutnya, pengadilan militer tinggi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata tertentu dalam hal keputusan diselenggarakan itu dikeluarkan satu, dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pengadilan militer utama. Pengadilan militer utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding. Selanjutnya, pengadilan militer utama memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang yang mengadili satu, antara pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum pengadilan militer yang berlainan. Yang kedua, antar pengadilan militer tinggi, dan yang terakhir, antara pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer. Pengadilan militer utama memutus perbedaan pendapat antara perwira, penyerah perkara, dan auditor tentang diajukannya atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Dan yang terakhir, pengadilan militer pertempuran. Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka di daerah pertempuran. Ya, yang selanjutnya, pengadilan militer pertempuran bersifat mobile atau mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran. Baik, sekian tentang peradilan militer. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, rekan Christian. Terima kasih. Baik, terima kasih Rara atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara atau yang disingkat PT-UN, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu peradilan tata usaha negara itu berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata
dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan tata usaha negara. Surat keputusan tata usaha negara sendiri itu sifatnya individual, konkret, dan final. Lalu disamakan dengan keputusan tata usaha negara adalah setiap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara, baik tindakan aktif maupun tindakan pasif. Lalu, mengenai peradilan tata usaha negara terdapat dua tingkatan. Pada tingkat pertama, yaitu pengadilan tata usaha negara yang berada di ibu kota, kabupaten, atau kota. Selanjutnya, apabila pihak yang bersengketa belum puas, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding pada pengadilan di tingkat kedua yang berada di ibu kota provinsi, yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Lalu apabila para pihak yang bersengketa masih belum dapat menerima putusan dari hakim, maka para pihak dapat mengajukan peninjauan kembali atau kasasi kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya saya kembalikan kepada Anza. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami dan rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.